I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you Udah mati. Kepala SMP Negeri 1 Penawangan Bapak Nurul Mahfud, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Penawangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat di hari ini, hari Rabu, di siang hari. Kita semua bisa mengikuti kegiatan di diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Penawangan oleh Ibu Stefani Marini. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara ini bersama-sama agar acara bisa berjalan dengan lancar, membawa kebermanfaat bagi kita semua dan membawa keberkahan untuk kita semua. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya sambutan Kepala SMP Negeri 1 Penawangan oleh Bapak Nurul Mahfud, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum apa yang mau saya sampaikan, marilah kita bersama senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufiknya yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Mari kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita memohon berdoa semoga mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah kegiatan luar biasa, kegiatan tahapan CGP yang diikuti oleh Ibu Stefani, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Dan kalau tidak salah, hari ini juga rutinitas kegiatan kompil, gitu ya Bu ya, Muslim itu. Sehingga kita padukan di sini dengan harapan tidak memakai hari atau waktu yang lain, sehingga anak-anak juga meminimalisir mengganggu KPM yang menjadi topik atau bahasan hari ini bukan adalah budaya sekolah. Salah satunya adalah pembentukan karakter atau kepribadian dari Bapak Ibu guru kita semua dan juga anak-anak terutama yang menjadi tugas beban generasi penerus yang paling pokok. Kalau kita ini sudah tua ya berubah ya tidak bisa ya gitu ya, sudah tua kayak gini orangnya kayak gitu ya gitu terus. Nah, itu namanya apa Bu? Watak. Tapi harapannya watak boleh tetap, tapi imannya lebih baik, meningkat gitu gitu. Nenek saya wataknya ya berubah menjadi baik gitu loh. Banyak senyum ya, senyum pun amal menyenangkan orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya ini nanti kita diberikan sharing ya pengetahuan tentang
budaya lingkungan yang disampaikan oleh Bu Stefani. Harapannya Bapak Ibu kita bisa melaksanakan, bisa menularkan juga, menyampaikan pada anak didik kita bahwa karakter adalah kepribadian, perilaku adalah nomor satu yang harus dijaga. Kalau seseorang sudah kehilangan karakter, sudah kehilangan kepribadian, tidak ada nilainya. Bahkan lebih mahal dibandingkan dengan harga mungkin yang tidak manusia, karena sudah nggak punya kepribadian. Gitu. Sehingga mari Bapak Ibu kita ikuti kegiatan seminasi yang akan disampaikan oleh Bu Stefani dari saya kira cukup karena siang juga meningkat waktu ya Bu ya. Saya kira demikian sambutan dari saya. Harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Saya juga mengikuti dari mana-mana ya, dari belakang boleh, dari luar juga boleh. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya adalah acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Stefani Marini, sarjana sains. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada beliau. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat, salam bahagia. Salam bahagia, bahagia selalu, tersenyum selalu untuk kita. Ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolahnya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang terima kasih atas segala dukungannya sehingga saya diberi kesempatan pada hari ini untuk membagi, untuk memberikan praktek baik saya dari ilmu yang sudah saya peroleh. Ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Penawangan. Baik, untuk pendahuluan terlebih dahulu, ya, kenapa kok harus ada diseminasi budaya positif? Ya. Begini Bapak Ibu, budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu akan menjadi suatu sumber bagi lingkungan sekolah kita, sehingga lingkungan sekolah kita itu akan tercipta rasa nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa. Jadi kalau di lingkungan sekolah itu ada budaya positif dan berlaku budaya positif itu, maka anak-anak akan senang, sehingga ilmu yang kita bagikan ke mereka dapat diperoleh dan bisa digunakan bekal di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang ini sekilas dulu untuk filosofinya, ya, mendidik adalah menuntun semua kodrat yang ada dalam murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sebagai seorang siswa, ya, anak itu memiliki kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang ada di dalam dirinya sendiri, kemudian kodrat zaman itu berarti anak itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Kemudian kita sebagai seorang pendidik itu bisa diibaratkan sebagai seorang petani. Ya, jadi kita seorang petaninya, kemudian siswa itu sebagai padi yang ditanam, kemudian sekolah digunakan sebagai sawahnya atau ladangnya. Jadi kita sebagai seorang petani itu hanya bisa menumbuh kembangkan, hanya bisa membangun, ya, tidak bisa mengubah, tapi hanya bisa membangun. Seperti kalau petani supaya padinya tumbuh subur, dipupuk, kemudian diberi pengairan yang bagus, kemudian ada pemberantasan hama dan lain sebagainya agar padi itu bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik, ya, kita harus mampu, harus bisa, ya, untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang ada di dalam diri siswa kita sehingga menjadi manusia seutuhnya. Saat mereka ada di masyarakat,
maupun sebagai manusia seutuhnya secara pribadinya. Kemudian tujuan dari kegiatan hari ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan atau sekolah. Baik, supaya saya juga tidak grogi dan suasananya tidak tegang, ini kita minta tolong Bu Yayu, kita ice breathing dulu biar santai, ya. Apa saya juga biar tidak tegang gitu, Pak. Kamu jangan biar agak ngantuk bisa. Iya. Iya, terima kasih. Kamu jangan. Ya, terima kasih atas kepercayaannya untuk memberikan ice breaking. Bukan ice mixu ya, tapi ice breaking. Ya. Oke, Bapak Ibu, biar baksonya tersalurkan anjlok. Oke, mari Bapak Ibu, kita semua berdiri. Semua berdiri. Coba tangannya digini-ginikan Bapak Ibu. Ya, jangan ke atas Pak, di bawah aja. Jangan gini-gini Pak, gini-gini. Gini loh Pak. Ya. Gini-gini ya. Ya. Sudah. Kalau sudah baksonya satu gondol sudah habis, menggerakkan tangannya. Jadi Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih keras lagi. Nanti nyanyi. Dengan dulu. Ya, lebih keras lagi. Cepat maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ayo Bapak Ibu. Iya. Hah? Oh, oke. Hari Minggu ku turut Ayah ke kota. Deng. Yo. samping Pak Kusir yang Sedang bekerja betik tapik betik tapik betik Tuk-tik tapik, tuk-tik tapik, tuk-tik tapik, tuk-tik tapik tuk-tik tapik tuk. Sekali lagi, baksonya biar pas silamnya. Ya, 1, 2, 3. Hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, duduk di muka belakang. duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik tapik, tuk-tik tapik, tuk-tik tapik, tuk-tik tapik. Satu. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yayu untuk menghibur untuk siang hari ini. Baik, kita lanjutkan ya, setelah lemes ini ya, ototnya sudah tidak tegang. Gimana Pak? Sesudah
Ya baik, kita lanjutkan. Baik, saya lanjutkan untuk konsep budaya positif. Jadi nanti yang akan saya sampaikan pada hari ini, konsepnya yang pertama nanti akan saya sampaikan tentang paradigma belajar terlebih dahulu. Kemudian disiplin positif, ya. Kemudian yang ketiga ada motivasi perilaku dari manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju ataukah tidak setuju? Monggo yang mau berpendapat, saya persilakan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat setuju atau tidak setuju? Monggo. Baik, kalau saya lebih suka setuju. Karena apa, dengan hukuman anak itu akan merasa ada batasan, ada rasa jelas, sehingga hukuman itu akan menjadi pengingat mereka sehingga tidak kembali perbuatan yang mereka lakukan. Terima kasih Pak Sam. Itu yang pertama dulu, ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Saya mohon pendapatnya. Monggo Bu Yayu. Jauh sekali itu. Monggo. Setuju. Alasannya Bu? Tetap mendekat ini ya Bu. Ya, kami sangat setuju dengan adanya hukuman yang positif ya. Yang positif, dengan adanya hukuman yang positif terhadap siswa, kita akan mendisiplinkan siswa. Alasannya karena dengan adanya hukuman yang positif, anak itu merasa jera dan merasa akan mengurangi perbuatannya. Jadi tidak akan mengulang lagi, takut kalau dihukum lagi gitu. Itu mungkin penjelasan hanya itu. Nabilah, saya setuju sekali dengan adanya hukuman yang positif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu. Terima kasih Bu. Lanjut yang ketiga, ini poin yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Baik, 3 hal ini nanti yang akan kita ulas hari ini. Jadi penghargaan itu seperti apa? Hukuman itu sebenarnya seperti apa? Dan lebih baik kita kepada siswa itu seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baiklah, sekarang yang pertama tentang apakah budaya positif. Seperti tema kita hari ini, apakah budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan ya, jadi kita sebagai seorang pendidik, apalagi ini kita sudah masuk ke kita harus mengikuti filosofi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus berpusat atau berpihak kepada murid. Baik, paradigma kita harus berubah terlebih dahulu. Ya. Untuk kegiatan ini saya minta Bapak Ibu bisa berpasangan dua orang. Ya, kita ya main-main aja enggak apa-apa. Ya, jadi ada 2 orang, yang satu sebagai A, ya, tugas satu Bapak Ibu guru ada yang mengatakan tangannya, soalnya di dalam tangan itu ada benda yang sangat berharga.
Yang satu lagi berusaha untuk membuka kepalan tangan itu. Bagaimana caranya? Mau dipaksa, mau dibujuk, dirayu seperti apa? Silakan. Yang satu berusaha membuka, yang enggak. Pak Sudi yang mengepalkan atau yang membuka? Gimana? Sudah dilaksanakan Bapak Ibu? Dari sekian Bapak Ibu guru, adakah yang masih tetap bertahan mengepalkan kepala tangannya? Ada barang berharga di dalamnya, oke? Ada barang berharga di dalamnya. Apakah sudah berhasil dibuka oleh rekannya? Rekannya sudah dibuka sendiri, Pak. Ada di dalamnya ada barang yang ya Bapak Ibu, baik terima kasih sudah melakukan permainan sedikit ya. Baik, ya, maksudnya apa? Ya, kita kepalkan tangan kita, di dalamnya ada barang berharga. Kira-kira kalau ada barang berharga, bersediakah dengan membuka kepalan tangan itu? Dengan segala cara. Dengan segala cara? Bisa membuka. Tetap harus dibuka. Iya, ya. Baik. Ada yang berpendapat karena ini di dalamnya itu ada barang berharga yang harus kita pertahankan, ya. Jangan sampai terbuka. Tapi ada yang mungkin karena terlalu baik hati. Ya, ini sekedar permainan, tapi ada maknanya. Ya, ada maknanya gimana? Kita harus bisa mengontrol diri kita. Ya, harus bisa mempertahankan loh, ada barang berharga di dalamnya kok masuk kita buka. Ya, yang kedua. Baik, perubahan paradigma atau pandangan, ya, itu berkaitan dengan teori. Kita harus mempertahankan apa yang benar-benar berharga, ya. Jangan sampai kepalan tangan kita, barang berharga yang ada di dalam kepalan tangan itu jangan sampai hilang, ya, jangan sampai lepas. Baik, untuk perubahan paradigma, ya, berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan, di sini ada beberapa miskonsepsi atau ilusi, ya, sebenarnya yang belum tepat, ya, atau mungkin yang tepatnya masih tidak tepat untuk dilaksanakan. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dalam hal ini, jadi guru itu akan memerintahkan muridnya melakukan sesuatu, padahal siswa itu tidak mau melakukan. Ya, itu salah satu diubah paradigmanya. Karena apa? Setiap siswa itu mempunyai kodrat alam, ya. Dia mempunyai suatu isi di dalam dirinya, ya, yang tidak bisa kita paksakan sama sekali memang. Makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini bisa kita terima gitu, disiplin itu ya supaya menjadi patuh siswa-siswi kita itu. Kemudian yang ketiga, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Baik, Bapak Ibu, kaitan dengan disiplin, ya, itu nanti ada teorinya. Kalau disiplin misalnya ini hal yang paling mudah dan pasti kita lakukan. Disiplin untuk masuk saja. Yang pertama, nih, disiplin waktu kita datang tepat waktu, ya. Kita disiplin datang tepat waktu hanya ujian.
kita pengen datang waktu, takut dengan atasan. Enggak juga. Bisa juga. Ya, disiplin, ingin disiplin ya, karena ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan uang. Nah, jadi semuanya itu adalah motivasi yang mereka ada nilai-nilai kebajikan terlebih dahulu. Ya, jadi berkaitan dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan adalah positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini. Ya, jadi misalnya disiplin supaya nanti saya dapat reward. Ya, supaya nanti saya dapat hadiah dari Bapak Kepala Sekolah misalnya gitu. Ya, itu termasuk salah satu motivasi eksternal. Motivasi yang paling di atas ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat yang paling rendah. Kemudian disusul oleh untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita ingin disiplin, ingin datang tepat waktu dan mungkin mengerjakan tugas tepat waktu dan lain sebagainya yang berkaitan disiplin. Asalkan sudah berasal dari dalam diri kita untuk menghargai diri kita sendiri, ini sudah termasuk dalam motivasi internal. Ya, nah inilah tujuan dari disiplin positif. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hukuman apakah bisa mendisiplinkan siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat, monggo, hukuman itu kira-kira apa? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Pak Suci. Oke, ini ditunggu jawabannya. Monggo, hukuman itu apa? Pak Wanda, bisa membantu? Hukuman adalah sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Wanda. Terima kasih atas jawabannya. Sanksi atas penyelesaian yang kita laksanakan. Kemudian konsekuensi. Kalau tadi ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Monggo ada yang bisa berpendapat. Pak Supri, konsekuensi itu kira-kira apa? Konsekuensi adalah efek dari sebuah perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga apabila ada orang yang melakukan suatu tindakan itu tidak sesuai, maka di situ ada konsekuensi, yaitu memperbaiki atau kena hukuman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk Pak Supri. Kemudian satu lagi, restitusi. Mungkin ada yang bisa berpendapat restitusi itu apa? Pak Ansori. Restitusi. Enggak. Restitusi adalah menggantikan kerugian yang pernah dilakukan orang lain. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Neng ya. Baik, kita ulas satu persatu sesuai dengan jawaban dari Pak Wondo, Pak Supri dan Bu Neng. Ya, baik, sebelum kita tahu pasti apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini saya ada beberapa tindakan. Maaf ini kok tidak jelas. Mungkin saya bacakan saja. Oke. Nanti saya minta Bapak Ibu guru berpendapat apakah ini termasuk hukuman, konsekuensi, ya, atau mungkin restitusi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada siswa terlambat ke sekolah, kemudian diminta menulis 100 kali di buku tulisnya saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Okay.
Kita simpan jawabannya dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, murid tidak boleh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak bersepatu hitam. Bisa konsekuensi, bisa hukuman gitu. Nanti kita lihat jawaban akhirnya ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana, hukuman atau konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi. Padahal hukuman dan konsekuensi adalah hal yang berbeda, ya. Baik, kita lihat jawabannya ya. Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali tadi itu termasuk dalam hukuman, leres ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret adalah konsekuensi ya, karena harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar juga konsekuensi. Murid tidak boleh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Karena yang terakhir ini ada di PJOK. Ya. Baik, sekarang kita simak hukuman itu sebenarnya apa. Ya. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, jadi misalnya ada anak yang terlambat, kemudian ada tiba-tiba yang menghukum. Anak itu tidak tahu bahwa dia akan dihukum. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak akan merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, jadi ini yang dinamakan hukuman tadi. Ya, jadi satu arah. Jadi misalnya ada anak yang terlambat, kamu terlambat, iya terus push up. Nah seperti itu, mungkin contohnya menurut saya seperti itu. Itu termasuk hukuman. Ya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi tadi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu batas yang ditentukan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktunya untuk bermain. Jadi harusnya sudah jam istirahat, karena di dalam kelas dia ngobrol terus, tugasnya tidak selesai, maka ada konsekuensi, dia harus menyelesaikan tugasnya, maka tidak boleh istirahat terlebih dahulu. Dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi ada perbedaan, kalau yang hukuman tadi satu arah, ya, guru yang memberikan hukuman langsung ke siswa, siswa tidak mengetahui. Sedangkan yang kedua, konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi misalnya kalau datang terlambat harus ngapain, itu sudah disepakati. Bukan hukuman kalau datang terlambat terus harus push up, itu kan bukan kesepakatan antara siswa dan guru.
Kemudian yang ketiga ada restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi contohnya, nah ini yang sudah saya praktekkan, ada siswa yang sering terlambat pada jam pelajaran saya. Ya, jadi siswa tersebut kemudian saya ajak ngobrol terlebih dahulu. Ya, kenapa kok sering terlambat? Ya, kemudian sudah berapa kali? Kemudian kita berusaha untuk mencari solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi. Kamu harus bagaimana? Ya, usahakan solusi itu datang sendiri dari siswa. Ini dinamakan sebagai restitusi. Baik, ini kemudian lanjut keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya rasa sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru dengan siswa-siswinya. Ada muncul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ada yang bisa membantu untuk memberikan pendapat antara perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan. Kalau peraturan bagaimana? Kalau keyakinan kelas bagaimana? Bapak Sudri sudah siap untuk berpendapat, Pak? Silakan Bu. Ya, belakang. Ya, biar nggak ngantuk ke belakang ya. Mohon maaf, saya jalan-jalan ke belakang. Maka Bu Rosita. Ya, sampai ke belakang, Bu. Pak bisa, Pak. Biar masuk video. Kalau peraturan itu yang membuat ini berarti di kalau yang keyakinan itu dibuat dengan melibatkan siswa, tapi kalau peraturan itu bukan melibatkan siswa tapi sepihak, itu dari pihak sekolahan gitu. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Rosita. Ya, antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan tadi sudah disampaikan oleh Bu Rosita bahwa keyakinan itu dibuat antara guru dan siswa. Kemudian peraturan, ya peraturan itu sudah dibuat oleh sekolah terlebih dahulu. Baik, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Ya, supaya biar suaranya masuk. Supaya selamat dalam perjalanan. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Ariska. Ya, baik. Jadi kita ada peraturan supaya dalam mengendarai kendaraan bermotor kita harus menggunakan helm, tujuannya untuk keselamatan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya kalau yang tadi karena keselamatan ya, menggunaan helm. Kalau menggunakan masker terima kasih. Masalahnya biar bersih dan terhindar dari penyakit dan corona. Baik, penggunaan masker dan mencuci tangan berarti kaitannya dengan kebersihan yang nantinya akan berefek pada kesehatan kita supaya kita tetap sehat. Baik, berkaitan dengan budaya positif, di sini ada peraturan kelas terlebih dahulu. Ya. Jadi diawali dari peraturan, sudah ada peraturan di dalam sekolah itu, di dalam kelas, kemudian dilanjutkan dengan membuat keyakinan kelas. Untuk peraturan itu biasanya menggunakan kalimat misalnya dilarang. Ya, jadi ada kata-kata negatif. Dalam keyakinan itu nanti yang kita buat di dalam kelas, keyakinan ini adalah menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Ya, jadi datang tepat pada waktunya, mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya dan sebagainya.
Kemudian dari keyakinan kelas itu nanti akan merambah lebih luas menjadi lingkungan yang positif. Jadi sudah ada peraturan di dalam kelas, kemudian ada keyakinan yang berbentuk positif, kemudian dari kelas itu akan menciptakan suatu lingkungan yang positif. Ya, ada peraturan yang kita laksanakan setiap harinya, yang semula mungkin terpaksa, ya karena terbiasa, itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan, akhirnya menimbulkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif yang ada di sekolah ini akan menjadi suatu budaya positif yang tercipta di dalam sekolah. Nah, ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Ya, dari peraturan itu untuk keyakinan kelas akan lebih konkret. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi tidak ada lagi kata tidak boleh, dilarang, itu tidak diperkenankan. Kalau dalam keyakinan harus menggunakan bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas yang kita buat itu tidak terlalu banyak. Supaya apa? Supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan yang kita buat ya harus kita terapkan di lingkungan itu bisa berlangsung di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga berkontribusi dengan berpendapat. Saat kita membuat keyakinan kelas, maka kita mengharapkan pendapat dari anak didik kita, dari siswa-siswi kita, supaya pendapat mereka dapat terakomodir. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jika ada keyakinan kelas yang harus diubah, itu bisa kita diskusikan lagi, kemudian kita rombak atau kita ubah. Kemudian kita lanjut, kebutuhan dasar manusia. Secara umum kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup, kira-kira apa yang kita lakukan supaya kita tetap bertahan hidup? Makan dan minum. Ya, tepatnya untuk bertahan hidup kita harus makan dan minum. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kita membutuhkan kasih sayang dan diterima. Ya, jadi kebutuhan kita harus merasa disayangi, kita harus merasa diterima oleh teman yang ada di sekitar kita atau mungkin lingkungan kita. Kemudian ada kebebasan. Ya, contoh kebebasan di sini apa yang kita merasa bebas itu saat apa? Saat berpendapat. Kemudian apa lagi ya? Ya. Menjalankan ibadah, ya, kita mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kemudian ada juga untuk yang siswa ingin merasa bebas, dia bosan kalau dengan Pak Guru nerangke terus, saya pengennya sambil menggambar. Itu dia ingin merasakan kebebasan juga. Kemudian berikutnya ada kesenangan, kebutuhan dasar kita juga perlu senang. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk kesenangan kita? Piknik, healing, ya. Kemudian ada yang suka belanja, ya, berbelanja, ya, shopping, traveling, healing, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada penguasaan. Ya, penguasaan dalam ini kaitan dengan kompetensi kita, bahwa kita sudah menguasai misalnya materi apa, kita sudah puas dengan penguasaan kita. Kemudian sebagai seorang guru, kita sebenarnya mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai seorang penghukum. Di sini ada gambar seorang guru dan siswanya. Siswanya disuruh mengangkat satu kaki, megang kedua telinganya. Ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Saya kecewa sama kamu. Ibu guru itu sudah memberi nasihat kamu berapa kali, tapi kamu kok tidak berubah-ubah. Nah, itu merasa, si siswa nanti akan merasa bersalah. Semoga, ya, karena mungkin ya sering kita mengungkapkan seperti itu, tapi murid seolah tidak mau tahu, ya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga ada pemantau. Kita hanya sebagai pemantau dari tingkah laku para siswa itu. Kemudian sebagai teman. Ya.
ayo toh bantu guru, ayo toh mengerjakan, kayak gitu. Sudah termasuk dalam posisi kita sebagai guru, yaitu dalam posisi teman. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Nah, jadi yang tingkatannya lebih tinggi dan yang diharapkan kita sebagai bapak ibu guru mampu memberikan posisi kita sebagai manajer. Maaf, ini terlalu kecil. Ya. Ada beberapa. Yang pertama yaitu penghukum. Guru berbuat di sini dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu. Nah, gitu. Itu termasuk dalam posisi guru sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya seperti tadi, seharusnya kamu gini toh, Le. Ya, saya itu sudah kecewa sama kamu. Nah, itu termasuk dalam membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya, akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya. Kemudian pemantau, menghilang dan mengukur, menghitung dan mengukur. Kemudian manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa toleh, kok orang gak tugasku, dan seperti itu. Jadi harus sabar. Nah, harus ya Pak. Ya, kemudian iya Pak. Lanjut, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Jadi ada semacam ancaman untuk yang menghukum. Awas ya kalau kamu tidak melaksanakan. Ya. Kalau yang membuat orang untuk berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi, ya. Sesuai dengan namanya bahwa segitiga restitusi juga bentuknya dalam bentuk segitiga, ya. Ada 3 tahapan sesuai dengan sisinya. Segitiga berarti ada 3 sisi. Adapun untuk tahapan segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap yang pertama, menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalau ada anak yang salah, kemudian kita melakukan segitiga restitusi, pada tahapan ini anak seolah-olah kita hibur dulu, ya. Jadi agar menjadi positif setelah dia berbuat salah, dia tetap berpikir positif pada dirinya. Guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, kemudian bisa juga mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bisa juga mengatakan Bapak Ibu juga bisa berbuat salah. Lalu kita juga bisa menyampaikan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah ataupun yang benar. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kata-kata itu bisa kita sampaikan pada tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar sudah saya sampaikan tadi, ada 5, yaitu adanya penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan diterima, ataupun bertahan hidup. Ya, jadi harus memenuhi 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang bisa dikatakan guru kepada siswa yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi contohnya untuk kasus yang saya tangani kemarin, anak itu tidak suka pekerjaannya dicontek. Jadi kemudian karena emosi langsung mengambil pekerjaan temannya dan merobeknya. Secara emosi siswa itu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Jadi alangkah baiknya seorang guru bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi seolah-olah karena terbawa emosi, si anak itu tidak hanya merobek kertas, tapi bisa juga dengan langsung memukul temannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Bisa juga kita mengatakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, demikian beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan kepada siswa pada tahap yang kedua. Untuk tahap berikutnya, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah yang kedua tadi, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada tahap ini, ya, guru bisa berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun keluarga. Bisa juga menanyakan atau berkata, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ya, jadi pada tahapan ini kita menegaskan kembali keyakinan kelas yang telah mereka buat, yang telah mereka sepakati. Kemudian saya di sini mempunyai suatu kasus. Yang pertama, di sini untuk kasusnya seorang siswa bernama Diki sering sekali datang terlambat. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan kasus Diki? Untuk penyelesaiannya, yang pertama sesuai dengan tahapan yang ada di segitiga restitusi, yaitu untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu. Menurut Diki, perbuatan Diki benar atau salah? Bisa juga kita menyampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian bisa juga kita menyampaikan bahwa tidak ada orang yang sempurna. Pada tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah, kita dapat menyampaikan, Diki pasti punya alasan, ya, mengapa kamu demikian. Kemudian bisa menyampaikan juga, sekarang coba ceritakan pada ibu, apa alasannya kamu melakukan itu. Maksudnya dalam ini kenapa Diki kok sering datang terlambat. Kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, ya, kita bisa menyampaikan, kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kemudian, apakah Diki meyakini keyakinan kelas tersebut? Dan bisa juga kita menyampaikan, jika Diki meyakini, apakah Diki bersedia untuk memperbaikinya? Baik, dari kegiatan hari ini tentang diseminasi budaya positif dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, sebelum kita dapat menerapkan disiplin pada murid, hal pertama yang kita rubah adalah cara pikir atau pemikiran serta kesadarannya. Yang kedua, anak akan melakukan tindakan positif berdasarkan kesadarannya, bukan paksaan. Sekali lagi bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidik itu adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi kita tidak boleh melakukan yang namanya paksaan, tapi anak harus benar-benar sadar akan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak ada anak yang nakal, karena tindakan mereka mengacu atas 5 dasar kebutuhan. Tugas kita adalah mengontrol dan mengarahkannya ke hal yang lebih positif. Kesimpulan berikutnya, saat anak melakukan tindakan yang negatif, bukannya dihukum, ya, jadi kita tidak boleh menghukum, tetapi menggiringnya untuk melakukan introspeksi atas perbuatannya, untuk memperbaikinya. Baik, dari kegiatan hari ini tentang diseminasi budaya positif dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, sebelum kita dapat menerapkan disiplin pada murid, hal pertama yang kita rubah adalah cara pikir atau pemikiran serta kesadarannya. Yang kedua, anak akan melakukan tindakan positif berdasarkan kesadarannya, bukan paksaan. Sekali lagi bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidik itu adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi kita tidak boleh melakukan yang namanya paksaan, tapi anak harus benar-benar sadar akan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak ada anak yang nakal, karena tindakan mereka mengacu atas 5 dasar kebutuhan. Tugas kita adalah mengontrol dan mengarahkannya ke hal yang lebih positif. Kesimpulan berikutnya, saat anak melakukan tindakan yang negatif, bukannya dihukum, ya, jadi kita tidak boleh menghukum, tetapi menggiringnya untuk melakukan introspeksi atas perbuatannya. Kemudian kesimpulan berikutnya, ketika anak sudah membuat keyakinan kelas, maka mereka akan sadar melakukannya, dan saat keyakinan itu dilanggar,
maka mereka juga akan senang hati menerima akibatnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Penawangan atas perhatiannya untuk kegiatan hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Sivana. Maaf ya saya panggil ke sini ya karena tadi Bu Stefani itu mendengar dan dapat laporan dari Bu Tias. Katanya tadi ada sesuatu yang terjadi di dalam kelas ya? Iya. Oh ya. Baik, boleh diceritakan dulu kenapa tadi? Ada teman saya yang menyontek pekerjaan saya tanpa sepengetahuan saya. Jadi karena saya terbawa emosi nggak sengaja merobek. Oh, jadi pekerjaan temanmu itu terus kamu ambil terus dirobek. Kenapa kok sampai merobek loh, Sivana? Karena tidak sesuai dengan prinsip saya. Tidak sesuai dengan prinsipnya Sivana. Harusnya gimana Sivana? Harusnya kan menghargai pekerjaan orang lain ya. Dirinya sendiri kan tidak menghargai pekerjaan orang lain dengan menyontek saya tanpa sepengetahuan saya gitu loh. Iya. Jadi tidak suka. Iya. Jadi tadi ketahuan mencontek pekerjaanmu, terus kamu ambil pekerjaannya, kemudian kamu sobek ya. Iya. Okay. Kalau saya juga secara pribadi, saya menjadi Sivana mungkin juga akan seperti itu ya, karena memang itu pekerjaan kita, ya, maksudnya langsung diambil sama teman, ya, terus dicontek dan memang langsung terbawa emosi ya Sivana ya. Serasa nggak dihargai. Oh, serasa tidak dihargai ya. Baik, menurut Sivana, kalau mengambil pekerjaan temanmu, walaupun tadi mencontek dirimu ya, terus kamu sobek, kira-kira itu gimana? Benar atau salah ya? Salah sih. Salah ya. Saya terbawa emosi. Iya, karena terbawa emosi, terus akhirnya langsung ambil tindakan, langsung diambil, langsung disobek gitu ya. Ya. Baik, Sivana, kalau kamu tadi mengambil pekerjaan temanmu, kemudian kamu sobek, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat belum? Iya. Iya, keyakinan yang mana Sivana? Tidak menghargai, karena kan dia menulis itu juga ada usahanya dari tangan dia sendiri kan. Iya. Tapi saya malah gampang saja gitu menyobek itu. Mungkin karena terlalu terbawa emosi. Oh iya. Saya merasa sangat bersalah. Iya. Jadi merasa bersalah karena sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat ya, yaitu kita harus saling menghargai teman maupun menghargai orang lain. Ya. Baik, sekarang perasaannya Sivana gimana? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Terus setelah kita berbicara ini, perasaannya Sivana gimana? Lebih lega atau masih terbawa emosi atau gimana? Di lain sisi, saya sedikit sekali terbawa emosi, tapi juga merasa sangat bersalah karena apa ya, langsung mengambil keputusan gitu loh. Terus itu kan juga merugikan dia, walaupun dia juga merugikan saya, tapi kan yang saya lakukan itu tidak sepadan dengan apa yang dia lakukan gitu loh. Mungkin lebih baik saya hanya memberinya peringatan atau apa gitu ya. Baik. Sivana, setelah berbicara dengan Bu Stefani, sudah agak lega belum? Sudah, alhamdulillah ya. Jadi Sivana, nanti seandainya ada temanmu yang melakukan seperti itu lagi, kira-kira nanti apa yang akan kamu lakukan Sivana? Tentu saja menegurnya. Oh iya, menegurnya itu dulu. tindakan kecurangan. Iya. Setelah itu kan saya laporkan kepada guru. Iya, harus menasihati dulu ya, dinasihati temannya dulu. Jadi jangan langsung secara spontan, secara emosi langsung menindak. Baik Sivana, tetap dilakukan ya keyakinan kelas yang sudah kita buat ya, jangan sampai dilanggar, ditaati ya, semua budaya yang ada di dalam kelas ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Baik, boleh kembali ke kelas Sivana. Terima kasih atas waktunya. Iya Bu, terima kasih juga. Selamat pagi. Izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zivana Patricia Ratri. Saya berasal dari kelas 8B SMP Negeri 1 Penawangan. Ingin menyampaikan bahwa saya merasa sangat bersalah mengenai kelakuan yang telah saya lakukan terhadap teman saya, yaitu mengambil pekerjaannya karena telah menyontek pekerjaan saya dan merobeknya. Setelah berdiskusi dengan Bu Stefani, saya merasa sadar akan hal yang saya lakukan itu ternyata salah.
dan mulai untuk membenahi diri saya sendiri. Sebetulnya perilaku yang telah saya lakukan itu sangat tidak sesuai dengan prinsip menghargai orang lain. Saya juga harus menghargai orang tersebut walaupun orang tersebut telah melakukan hal yang salah terhadap saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.